Kita kesampingkan dulu smartphone dan gadget-gadget. Kali ini kita akan mengulas sebuah komputer jinjing terbaru dari Apple yang bernama MacBook Pro Touch Bar dengan layar 13 inch. MacBook Pro ini belum lama dirilis oleh Apple. MacBook Pro yang baru ini memiliki beberapa pembaruan, di antaranya ada Touch Bar dan Touch ID. Apa sih itu? Yuk kita mulai aja. Kita buka boxnya. Ya, ini adalah boxnya. Kita bisa lihat. Berat juga ya. Ini boxnya kelihatan ada gambar MacBooknya, dan di sini ada speknya. Nanti lebih jelas speknya saya tulis aja di layar ya. Sekarang kita buka. Ya, ini kita udah buka boxnya. Wah, ini ada MacBooknya. Kita taruh dulu ya. Di sini ada, nih, kita lihat di sini ada, cuman ada ini manual book, dan ini adalah kepala chargernya, dan ini adalah chargernya juga. Kabel chargernya USB tipe C, USB-C. Udah kebiasaan ya beli MacBook pasti dapat stiker logo Apple. Nah, ini dia MacBooknya. Waduh, masih dibungkus nih. Kayaknya kita buka ya. Aduh, ini adalah saat saya membuka plastiknya. Wow. Wah, masih baru. Bau masih pabrikan. Kita lihat. Wow. Ya, perbandingan spesifikasi dan harga tiap-tiap tipe MacBook baru ini bisa lihat sebagai berikut. Kalau kita bandingkan dengan MacBook yang lama, kita bisa lihat beda dari tipisnya aja sudah cukup signifikan. Wah, ini sama-sama 13 inch. Waduh, berat juga ya. Aduh. Kita bisa lihat di sini tipisnya hampir kira-kira 2 kali lipat lebih tipis yang baru, MacBook yang baru daripada MacBook Pro yang lama. Besarnya juga lebih besar MacBook yang lama. MacBook yang baru terlihat sedikit lebih kecil. Padahal layarnya sama-sama 13 inch. Lalu sudah dibandingkan dengan MacBook. Tentunya MacBook Pro yang baru tidak lebih tipis daripada MacBook biasa. Bisa lihat. Ini berat banget ini. Ngangkat 3 laptop. Aduh. Ya. MacBook Pro yang baru ini memiliki desain yang lebih mungil dan lebih tipis dibanding dengan MacBook Pro versi sebelumnya. Tombol-tombol fungsi pada keyboard telah berubah menjadi mode sentuhan. Inilah yang disebut dengan touch bar. Misal untuk menerangkan brightness layar atau mengatur pengeras suara, tinggal sentuh dan geser-geser saja. Yang lebih asiknya lagi, bila kita melakukan chat pada MacBook Pro ini, maka gambar-gambar emoticon dapat kamu pilih melalui touch bar ini.
Bila kamu membuka browser Safari, kamu bisa mengatur tombol-tombol cepat apa yang ingin ditampilkan pada touch bar. Kamu cukup dengan klik, drag, and drop. Nah, selain touch bar, ada lagi fitur baru yang namanya Touch ID. Fitur ini mirip sensor jari pada iPhone. Dengan menggunakan sidik jari kamu bisa membuka kunci login MacBook kamu, melakukan otorisasi pada saat download aplikasi di Apple Store, atau untuk melakukan pembayaran dengan Apple Pay. Keren ya, touch bar dan Touch ID ini. Suaranya Mbak Siri ini kok terdengar merdu sekali ya di MacBook Pro baru ini. What are you doing, Siri? Interesting question, dear. Are you tired? No comment. Letak speaker pada MacBook Pro baru ini terletak pada sisi pinggir kanan dan kiri, dekat keyboard. Untuk ventilasi terdapat di bagian belakang. MacBook Pro ini memiliki jack earphone 35 mm, jadi kamu jangan terbawa galau deh dengan iPhone 7 yang menghilangkan port itu. Nah, untuk colokan charger, MacBook Pro model lama lebih baik karena menggunakan magnet. Sedangkan MacBook Pro yang baru colokannya biasa aja. Yang kalau misal terjadi serimpet, wah bisa runyam urusannya. Bagi kamu yang ingin membutuhkan sambungan port USB atau port untuk display ke proyektor, kamu harus memiliki adapter tambahan. Karena MacBook Pro yang baru ini hanya memiliki 4 colokan dan semuanya itu adalah USB-C. Soal tombol keyboard, MacBook Pro yang lama lebih memiliki tombol dengan tekanan yang lebih dalam ketimbang MacBook Pro yang baru. Tapi tombol keyboard MacBook Pro yang baru tidak sependek tombol keyboard MacBook. Kalau situasi gelap, pancaran cahaya tombol keyboard MacBook Pro yang lama lebih banyak cahaya yang bocor bila dilihat dari samping. Tidak seperti cahaya tombol keyboard pada MacBook Pro yang baru ini, hanya pada huruf dan angka saja yang menyala, selebihnya tidak. Dan untuk MacBook masih ada sedikit cahaya bocor dari samping. Jadi MacBook Pro yang baru ini lebih bagus soal pencahayaan keyboardnya. Kesimpulannya adalah, intinya adalah MacBook Pro yang terbaru ini memiliki hal-hal baru dibanding dengan model sebelumnya. Di antaranya ada touch bar dan touch ID. Dengan adanya touch bar ini mempermudah kamu untuk mengoperasikan dan mengolah suatu aplikasi. Karena yang biasanya kamu melakukan fungsi-fungsi aplikasi pada tampilan di layar, namun sekarang kamu udah bisa melakukannya juga secara sentuhan jari di touch bar yang letaknya di atas keyboard. Touch ID mempermudah kamu untuk melakukan login dengan cepat ala iPhone. Selain itu, dengan Touch ID kamu bisa melakukan fungsi pembayaran Apple Pay. Tapi fitur ini tentunya belum bisa dilakukan di Indonesia. Lalu dengan Touch ID bisa untuk verifikasi download aplikasi di Apple Store. Jadi nggak perlu repot memasukkan password, cukup menggunakan sidik jari kamu. Kemudian bentuk dari MacBook Pro ini semakin tipis, terlihat semakin manis dan menggoda. Memiliki warna baru yaitu Space Gray, seperti yang pada MacBook ini. So, bagi kamu yang udah pakai MacBook Pro, mungkin saatnya untuk upgrade ke MacBook Pro yang baru ini, terlebih yang memiliki fitur Touch Bar dan Touch ID. Oke, terima kasih telah melihat video ini. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman kamu. Oke, bye bye, see you, cacen, annyeong, sayonara, dadah, salam Indonesia. Yeah.